Catatan akhir tahun Dewan Pers 2025. Tahun 2025 ditandai oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada akhir November 2025. Pemicunya adalah curah hujan tinggi akibat badai siklon Senyar dan diperparah oleh berkurangnya daya dukung lahan akibat deforestasi dan perubahan fungsi lahan di area hulu. Berdasarkan data Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga 26 Desember 2025, korban meninggal 1.135 orang, 489,6 ribu orang mengungsi, 173 orang masih hilang, ratusan ribu rumah rusak. Wartawan dan keluarganya serta media juga menjadi korban dari bencana ini. Banyaknya daerah yang terisolasi, infrastruktur listrik dan telekomunikasi yang rusak juga berdampak pada wartawan dalam menjalankan profesinya. Kasus-kasus kemerdekaan pers. Dampak lain dari bencana di Sumatera ini adalah terjadinya penghalangan terhadap wartawan dalam melaksanakan profesinya. Asisten Teritorial Kastaf Kodam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Francisco, merampas dan menghapus video rekaman wartawan Kompas TV, Davi Abdullah, saat merekam ketegangan antara personel militer dengan warga negara asing yang datang memberi bantuan ke Aceh pada 11 Desember 2025. CNN menghapus kontennya dari media sosial pada Rabu 17 Desember 2025 yang berisi potongan siaran wartawannya yang menangis saat melakukan siaran dari lokasi bencana di Aceh Tamiang karena melihat banyak warga yang belum tersentuh bantuan. CNN menyatakan penghapusan tersebut karena konten tersebut disalahgunakan. Namun ada dugaan terjadi tekanan setelah video itu viral dan mendiskreditkan pemerintah soal penanganan bencana. Soal bencana Sumatera, memang banyak kritik terhadap pemerintah. Selain tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, meski skala kerusakannya sangat besar, juga penanganannya yang dinilai lamban. Merespons kritik-kritik tersebut, dalam konferensi pers 19 Desember 2025, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta media tidak memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga minta media menyampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak, serta jangan menggiring-giring opini seolah pemerintah tidak bekerja. Dewan Pers menilai perampasan alat kerja dan menghapus video rekaman adalah bentuk penghalang-halangan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Sikap itu tidak menghormati pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 3 yang menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dewan Pers juga menegaskan bahwa tugas wartawan adalah menyampaikan informasi kepada publik tentang situasi yang sebenarnya, termasuk dari lokasi bencana di Aceh. Pasal 3 ayat 1 menyatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Informasi dari pers hendaknya disikapi pemerintah sebagai masukan dan koreksi untuk perbaikan kinerja, termasuk menangani bencana di Sumatera. Kasus di atas adalah beberapa peristiwa yang berhubungan isu kemerdekaan pers pada tahun 2025. Kasus serupa lainnya adalah kekerasan terhadap wartawan foto LKPN Antara, yaitu Bayu Pratama, oleh personel polisi saat meliput demonstrasi
25 Agustus 2025 di depan Kompleks DPR RI Jakarta. Polisi yang sedang menghalau massa tetap memukulnya meski ia sudah menunjukkan identitas wartawannya. Kekerasan sama juga menimpa koleganya saat di Banten 21 Agustus 2025. Saat itu ada 8 jurnalis dikeroyok usai meliput inspeksi mendadak dan penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait soal pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Salah satu korbannya adalah Muhammad Rifki Juliana dari Tribun Banten. 2 kasus lainnya yang juga menjadi perhatian publik adalah teror kepala babi, yaitu 19 Maret 2025 dan tikus terpotong tanggal 22 Maret 2025 yang ditujukan kepada wartawan Desk Politik Tempo yang juga siniar podcast Bocor Alus Politik, Francisca Christy Rosana. Kasus lain yang juga dihadapi Tempo adalah gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi 200 miliar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan mendefinisikan kekerasan terhadap wartawan adalah kekerasan yang terjadi pada wartawan saat melaksanakan profesinya atau akibat karya jurnalistik yang dihasilkannya. Kasus pemukulan wartawan antara dan teror terhadap wartawan Tempo adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan terhadap wartawan adalah berbahaya bagi kemerdekaan pers. Semua bentuk kekerasan dari fisik hingga non-fisik akan memberi efek gentar kepada wartawan dalam bekerja. Selain bisa memicu sikap swasensor, itu juga bisa membuatnya wartawan dan media tidak berani melaporkan peristiwa secara jujur karena khawatir akan dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Kekhawatiran atas serangan balik akibat karya jurnalistiknya ini yang melahirkan iklim ketakutan di komunitas pers. Rasa tidak aman ini berdampak pada Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP Indonesia selama ini. Hasil survei Dewan Pers menunjukkan bahwa skor IKP tahun 2025 adalah 6,9,44 masuk kategori cukup bebas. Skor ini naik dari tahun 2024 yaitu 69,36, sedangkan skor IKP tahun 2023 71,57, skor 2022 sebanyak 77,88. Dewan Pers memiliki mandat dari Undang-Undang Pers, antara lain adalah untuk melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, menyelesaikan sengketa pemberitaan, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta mendata perusahaan pers. Dewan Pers berusaha melindungi wartawan dari potensi pemidanaan. Di tahun 2025, setidaknya ada puluhan pelaporan pidana yang melibatkan wartawan kepada polisi dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan MOU Dewan Pers dan Polri, maka penyidik Polri akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah kasus yang diadukan tersebut merupakan sengketa pemberitaan yang harus diselesaikan dengan mekanisme Undang-Undang Pers atau diselesaikan dengan aturan hukum lain. Dalam kasus pemidanaan seperti ini, Dewan Pers mengirim ahli pers untuk memberi keterangan kepada polisi. Pandangan Dewan Pers soal ini sangat jelas bahwa jika yang disengketakan adalah produk pers, termasuk karya jurnalistik di dalamnya, maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme Undang-Undang Pers. Jika kasus yang diadukan bukan produk pers atau ada unsur pemerasan, maka Dewan Pers akan mempersilahkan
untuk menggunakan aturan hukum lainnya. Pada tahun 2025 ini, Dewan Pers menyediakan 118 ahli pers untuk memberikan keterangan ahli di kepolisian ataupun saat persidangan dalam kasus yang melibatkan wartawan. Di tahun 2025, ahli pers telah melayani 86 kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE, 17 kasus menggunakan Undang-Undang Pers, 1 kasus menggunakan KUHP, 2 kasus menggunakan KUHP Perdata, dan masih ada 2 kasus yang menggunakan undang-undang lainnya. Jumlah layanan ahli pers naik dibanding tahun 2024, yaitu sebanyak 97 layanan. Sementara di tahun 2023 sebanyak 106 layanan dan 2022 sebanyak 102 layanan. Untuk memperkuat mekanisme koordinasi perlindungan kemerdekaan pers, Dewan Pers pada tahun 2025 ini telah melakukan MOU dengan aparat penegak hukum. Di antaranya dengan Kejaksaan Agung pada 15 Juli 2025. Dalam MOU itu antara lain memuat ketentuan bahwa jika kejaksaan menangani kasus yang melibatkan pers dan wartawan, maka terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah kasusnya merupakan sengketa pemberitaan atau bukan. Menyadari pentingnya masalah keselamatan jurnalis, Dewan Pers juga merintis adanya sebuah mekanisme di tingkat nasional yang melibatkan lembaga negara dan secara khusus diniatkan untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan keselamatan wartawan dan media. Inisiatif yang bernama Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini resmi dirilis di Jakarta pada 24 Juni 2025 lalu. Berdasarkan desain dari mekanisme itu, nantinya akan dibentuk sebuah Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers yang fungsinya adalah menjadi forum koordinasi penanganan kasus-kasus keselamatan pers. Saat mekanisme ini dirilis, ada 3 lembaga yang sudah bergabung, yaitu Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komnas Perempuan. Jumlahnya akan bertambah dengan masuknya lembaga lainnya. Profesionalisme Pers Indonesia. Sepanjang Januari hingga November 2025, Dewan Pers menerima pengaduan tertinggi yaitu 1.166 kasus. Dibanding tahun 2024 sebanyak 626 pengaduan dan di tahun 2023 tercatat 794 pengaduan. Mayoritas pengaduan yang diterima pada tahun 2025 didominasi oleh media cyber atau media daring. Tren ini sejalan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang bergeser ke ruang digital serta tantangan media online dalam menjaga kualitas pemberitaan. Sementara itu, jumlah pengaduan terhadap televisi dan media cetak cenderung sangat sedikit. Sementara untuk media radio di tahun 2025 tidak ada satupun pengaduan yang masuk. Peningkatan jumlah pengaduan sepanjang 2025 tidak dapat dipisahkan dari perubahan perilaku media dalam memproduksi berita. Di era digital, kecepatan seringkali menggeser ketepatan sehingga prinsip verifikasi dan keberimbangan kerap terabaikan. Banyak media terburu-buru mempublikasikan informasi tanpa memastikan kebenaran sumber, terutama ketika menyangkut isu viral yang sedang ramai dibicarakan publik. Salah satu isu yang paling dominan diadukan oleh masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip cover both side. Dalam banyak kasus, berita hanya memuat satu sudut pandang tanpa memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak lain untuk menyampaikan klarifikasi. Selain itu, muncul pula aduan terkait penggunaan judul clickbait,
penyebaran konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penggunaan foto tanpa izin, serta pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian. Dalam hal penyelesaian kasus, Dewan Pers dari Januari hingga November 2025 sudah menyelesaikan sebanyak 925 kasus, baik melalui risalah, pernyataan penilaian dan rekomendasi atau PPR, surat menyurat, dan arsip. Dari jumlah tersebut, 751 kasus diselesaikan melalui mekanisme surat menyurat, 38 kasus melalui risalah, 15 kasus melalui PPR, dan 120 kasus diarsipkan. Untuk menjawab masalah profesionalisme wartawan dan media ini, ada sejumlah cara yang dilakukan Dewan Pers. Antara lain melalui mekanisme uji kompetensi wartawan atau UKW. Tujuan dari penyelenggaraan UKW ini adalah untuk meningkatkan kompetensi wartawan, selain membuat standarisasi kompetensi wartawan berdasarkan 3 jenjang, yaitu muda, madya, dan utama. Pada tahun 2025 ini Dewan Pers menyelenggarakan 7 kali UKW yang pendanaannya dari APBN. Jumlah UKW terbanyak dilakukan oleh lembaga penguji secara mandiri, yaitu sebanyak 138 kegiatan. Jadi secara keseluruhan tahun ini ada 145 UKW. Kecilnya jumlah UKW yang bisa dibiayai oleh APBN karena adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah. Pada tahun 2025 ini juga ada kegiatan penyegaran untuk penguji sertifikasi wartawan yang berlangsung pada 8-9 November 2025. Saat ini pelaksanaan UKW didukung oleh 263 orang penguji dari 23 lembaga uji kompetensi wartawan atau LUUKW yang berasal dari organisasi profesi wartawan, media massa nasional dan daerah, lembaga penyiaran, serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan jurnalistik. Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah wartawan yang lulus UKW dan memiliki sertifikasi sebanyak 14.647 wartawan. Rinciannya, wartawan dengan jenjang muda sebanyak 10.697 orang, madya 2.667 orang, dan utama 1.283 orang. Pada tahun 2025, Dewan Pers juga merampungkan pedoman penggunaan artificial intelligence bagi wartawan dan media. Kebutuhan akan pedoman ini sangat mendesak, mengingat sangat masifnya pemanfaatan AI di ruang pemberitaan media. Kebijakan terbaru itu dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik yang dirilis pada 22 Januari 2025. Selanjutnya tentang ekonomi media dan tantangannya. Dari sisi ekonomi media, tahun 2025 seperti melanjutkan tren yang terjadi pada tahun sebelumnya. Disrupsi digital, berkurangnya belanja iklan dari negara dan swasta mengeringkan pendapatan media. Termasuk di dalamnya adalah dampak dari perubahan algoritma dari platform raksasa teknologi serta pemanfaatan AI yang meluas. Sejumlah media berusaha bertahan dengan situasi ekonomi yang sulit, antara lain dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Berdasarkan data yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ke Dewan Pers, ditaksir lebih dari 800 pekerja media yang di PHK dari tahun 2024 hingga Juli 2025. Jumlah realnya lebih besar karena ada sejumlah PHK di media yang belum didapatkan secara pasti datanya. Jika sebelumnya banyak media cetak yang tutup dan memangkas pegawainya, tahun ini yang giliran banyak melakukan PHK adalah televisi dan media digital. Merespon masalah ini, Dewan Pers menemui Menteri Tenaga Kerja untuk mendiskusikan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah aktual di bidang media ini.
Dewan Pers juga meminta kepada media untuk menjadikan PHK sebagai alternatif terakhir. Jika harus melakukannya, perlu dipastikan hak-haknya yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang harus dipenuhi. Sebagai upaya jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan media, Dewan Pers menyiapkan mekanisme pendanaan yang dikenal sebagai dana jurnalisme, menyampaikan usulan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan mendorong perbaikan mekanisme persaingan usaha yang sehat. Awalnya soal dana jurnalisme ini disampaikan lembaga riset PR2 Media yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Pers. Melihat usulan ini sebagai inisiatif penting yang bisa membantu keberlanjutan media, Dewan Pers menindaklanjuti juga dengan membuat lokakarya pada 25 Mei 2005 bertema pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia. Tujuan utama dari Dana Jurnalisme Indonesia adalah memperkuat perusahaan pers yang independen, mengembangkan operasi digital mereka, menghasilkan jurnalisme orisinal untuk kepentingan publik, mempromosikan keberagaman dan inklusi, serta mendorong keberlanjutan usaha medianya. Hal ini mengingat model bisnis tradisional yang mengandalkan iklan semakin tergerus oleh platform digital. Usulan soal revisi Undang-Undang Hak Cipta disampaikan Dewan Pers melalui Kementerian Hukum sebab regulasi tersebut kurang menghargai hak atas karya jurnalistik. Sebab dalam pasalnya mengecualikan karya jurnalistik sebagai karya yang memiliki hak cipta. Artinya selama ini karya jurnalistik hanya dipenuhi hak moralnya saja, yaitu menyebutkan sumbernya saat dipakai. Sedangkan hak ekonominya tidak diakomodir dalam undang-undang tersebut. Dewan Pers menilai regulasi itu mendukung berkembangnya jurnalisme berkualitas yang memang membutuhkan sumber daya dan dana tidak sedikit untuk bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Usulan Dewan Pers antara lain memasukkan karya jurnalistik dalam ciptaan yang memiliki hak cipta. Dewan Pers mengusulkan secara tegas bahwa hak cipta atas karya jurnalistik harus dihargai. Upaya lainnya untuk mendukung keberlanjutan media dilakukan Dewan Pers dengan mendorong adanya iklim persaingan sehat antara platform digital dan pers, sebab ada dominasi algoritmik, penyalahgunaan data, dan praktek diskriminasi yang bisa merugikan media, terutama yang lebih kecil, yang mengancam keberagaman informasi dan inovasi. Sehingga perlu adanya sejumlah upaya untuk mendorong perubahan ekosistem ini. Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada 17 Desember 2025. Salah satu mandat Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Sampai akhir Desember 2025, Dewan Pers melakukan verifikasi faktual terhadap 111 media. Sebanyak 94 media dinyatakan lulus verifikasi faktual. Sehingga sampai akhir Desember 2025, jumlah media yang terverifikasi administratif maupun faktual mencapai 1.136 media. Khusus di tahun 2022 ini, Dewan Pers melakukan proses pemutakhiran data dan Dewan Pers telah memutakhirkan data terhadap 28 perusahaan pers yang habis masa berlaku verifikasi perusahaan persnya. 3 tantangan pers. Kemerdekaan pers berkaca dari peristiwa tahun 2025, ada potensi besar bahwa kemerdekaan pers masih menjadi salah satu pekerjaan rumah. Sikap swasensor, penghalang-halangan terhadap wartawan, kekerasan atau teror sangat mungkin berlanjut karena rendahnya penegakan hukum terhadap pelakunya. Membiarkan pelaku penghalangan atau kekerasan tidak diproses hukum itu bisa memicu praktek impunitas
di mana pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, tahun 2026 juga menandai awal berlakunya KUHP baru yang di dalamnya masih mempertahankan pasal pemidanaan seperti pencemaran nama baik, penghinaan presiden, dan lain-lain. Regulasi baru ini akan memperbanyak amunisi yang bisa dipakai untuk mempidanakan wartawan selain dari yang sudah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus di tahun 2025 ini, Anugerah Dewan Pers dilaksanakan dengan warna baru. Kali ini Dewan Pers memberikan anugerah kepada 3 tokoh, yaitu HM Yusuf Kalla untuk kategori tokoh perdamaian dan kemanusiaan, almarhum Yakub Utama untuk kategori tokoh pers, dan Muhammad Rifki Juliana untuk kategori sosok wartawan tangguh. Sekarang tentang isu profesionalisme. Tahun 2025 ini mencatat kenaikan jumlah pengaduan publik yang masuk ke Dewan Pers. Perkembangan ini bisa disebabkan oleh tingginya kesadaran publik untuk mengadu. Tapi itu juga tanda bahwa ada masalah dari profesionalisme wartawan. Problem ini berpotensi berulang atau bertambah besar mengingat makin sulitnya ekonomi media yang itu bisa memicu terjadinya lebih banyak pelanggaran kode etik atau sikap tidak profesional wartawan dan media. Tuntutan ekonomi kadang-kadang bisa membuat wartawan dan media mengabaikan etika. Ekonomi media. Tahun 2025 mencatat masih tingginya kasus PHK terhadap media sebagai dampak dari disrupsi digital. Tren ini kemungkinan bisa berlanjut meski kondisinya tidak seperti tahun 2025. Selain faktor global, juga ada situasi ekonomi dalam negeri yang bisa berkontribusi bagi kelangsungan ekonomi media. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4%, meski sejumlah ahli memperkirakan 5,1 sampai 5,2%. Naik dari tahun 2025 yang berada di kisaran 5,0 sampai 5,1%. Relasi media dengan platform digital, perubahan algoritma, dan penggunaan AI juga akan ikut menentukan keberlanjutan ekonomi media.